kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai misteri penampakan seram yang ada di game Sakura School Simulator. Sebuah game yang sangat terkenal di Indonesia beberapa bulan terakhir ini. Kemarin, aku nyoba tuh mainin game ini. Ternyata seru juga ya. Aku pergi ke taman pakai baju angsa, terus ngegebukin bocil-bocil di taman. Elprana jahil banget, jangan ditiru ya. Tapi beneran deh, game Sakura School Simulator ini lumayan asik buat dimainin. Kita bisa mendandani karakter kita, bisa juga pilih antara jadi cewek atau jadi cowok. Dan juga kamu bebas menjalani sebuah misi untuk menentukan jalan cerita dari permainanmu. Boleh jadi anak berandalan yang suka mukulin orang-orang, atau jadi anak baik yang menikah dengan kekasihmu seperti di dunia nyata. Pokoknya game ini beneran asik banget dan wajib buat dimainin. Tenang aja, game ini bukan game khusus cewek kok. Nggak sedikit anak-anak cowok yang mainin game ini, soalnya seru. Bisa mukulin dan nabrak orang-orang di jalan pakai mobil. Bercanda ya. Di game Sakura School Simulator ini memiliki map open world yang cukup luas. Kehidupanmu sebagai pemain tidak hanya melulu di sekolah aja. Kamu memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi setiap sudut kota yang ada di game tersebut. Tapi nih, ternyata ada beberapa lokasi di Sakura School Simulator ini yang dipercaya sangatlah menyeramkan karena ada penampakan hantu di lokasi itu. Kali ini, aku akan mengulas dengan lengkap tempat-tempat angker yang ada di game Sakura School Simulator. Pertama, ada hantu wanita melayang mengerikan. Kalau kamu pergi ke sekolah, ada tuh sebuah gedung olahraga khusus untuk klub memanah. Coba deh, kamu datang ke tempat itu dan tunggu hingga malam tiba. Kira-kira jam 10 malam lah. Terus, kamu arahkan karakter kamu di pojok ruangan untuk berganti kostum menjadi pakaian khusus untuk memanah. Kemudian, arahkan panahmu ke langit malam dan tembak hingga 3 kali. Nggak lama setelah itu, kamu bakal melihat ada sesosok hantu wanita menyeramkan yang melayang di langit-langit malam dengan mengenakan baju berwarna putih. Tuh, lihat, kelihatan kan? Kalau kita zoom, hantu wanita ini seperti menggerakkan kedua tangannya ke atas kepala. Wah, serem banget ya. Kira-kira kenapa hantu ini melakukan gerakan itu? Apakah hal ini berkaitan dengan latar belakang kematiannya? Terus kalau kita memanah tepat di hantu ini tuh bakalan jatuh ke tanah. Dan saat kita mendekat, hantu ini tidak memiliki kepala. Ya ampun, serem banget. Lalu yang kedua, makhluk misterius di pantai saat malam hari. Coba kamu sempatkan untuk pergi ke daerah pantai pas tengah malam. Di pinggiran pantai agak ke tengah, ada sesosok wanita yang sedang berenang. Malam-malam gitu. Banyak pemain yang percaya kalau sebenarnya itu adalah sosok siren atau biasa disebut sebagai putri duyung. Sebenarnya putri duyung ini sangatlah berbahaya jika berdasarkan mitologi Yunani. Jadi, kamu berani mendekati putri duyung di game Sakura School Simulator ini? Jujur ya, kalau Elprana sih agak takut. Jangan-jangan dia bisa menyerang dan membuat karakter kita pingsan lagi. Terus yang ketiga, ada hantu jembatan merah. Buat kamu yang sering main game ini, pasti udah nggak asing lagi ya dengan hantu menyeramkan yang satu ini. Jadi di pusat kota tuh ada semacam jembatan besar berwarna merah yang menghubungkan 2 distrik di kota tersebut. Kalau kamu mencoba melewatinya saat malam hari, kamu bakal melihat ada hantu wanita dengan gaun berwarna putih yang berdiri tepat di tengah-tengah jembatan. Tapi yang bikin aku heran adalah ukuran hantu ini sangat besar. Tuh, kelihatan nggak? Besar banget astaga. Kulitnya putih pucat dan wajahnya suram banget.
Kalau El Prana perhatikan nih, sepertinya dia mengenakan baju pengantin. Wah, kasihan ya. Jangan-jangan dia meninggal di hari pernikahannya lagi. Dengar-dengar sih ada misi khusus gitu untuk menguak kebenaran hantu jembatan merah ini. Apakah kamu pernah menyelesaikan misinya? Gimana masa lalu hantu ini saat dia masih hidup? Kalau kamu tahu, coba komen di bawah ya, biar El Prana dan yang lainnya tahu juga. Lalu yang keempat, ada hantu tengkorak di gedung sekolah. Coba deh kamu main ke sekolah saat tengah malam, terutama di lantai 3 gedung utama sekolah. Di situ semacam ada ruang klub gitu dengan figur tengkorak yang sedang duduk di lantai. Kalau kamu mencoba masuk ke ruangan tersebut, tengkorak-tengkorak ini bakal hidup dan mengejarmu. Ya ampun, creepy banget. Dan ada juga ruang kesenian. Di situ kan banyak patung-patung. Kalau kamu deketin, patung itu bakalan hidup dan mengejarmu. Wah, serem banget sih sekolahnya. Apakah sekolah ini memang angker ya? Jangan-jangan dulu banget ada tragedi mengerikan lagi di balik sejarah sekolah itu. Sehingga arwah-arwah banyak yang bergentayangan di lingkungan sekolah. Kemudian yang kelima, di sekolah kan ada tuh semacam gedung olahraga khusus untuk klub renang. Kalau kamu masuk ke gedung itu saat malam hari, kamu bakal melihat ada sesosok wanita berambut merah yang berdiam diri di dalam kolam renang. Tuh, kelihatan nggak? Astaga, serem banget sih sekolah ini. Heran deh, kalau El Prana tahu ada banyak hal mistis kayak gini, sepertinya aku memilih untuk keluar dan pindah ke sekolah lain. Wah, kira-kira wanita itu lagi ngapain ya? Yang jelas pasti dia bukan manusia. Soalnya kan kalau manusia, nggak mungkin bisa berdiam diri di dalam kolam renang selama itu. Terus yang keenam, ada hantu yang mirip dengan kuyang. Ngomong-ngomong, aku juga pernah bikin video yang ngebahas tentang kuyang loh. Yuk tonton juga videonya biar kamu gak penasaran. Silahkan klik tombol di atas ya. Jujur, aku nggak gitu ngerti ini ada di daerah mana. Kalau kamu tahu, info di bawah ya. Jadi di sebuah kompleks perumahan gitu, ada semacam kuburan yang bercahaya di halaman belakang rumah. Dan coba deh lihat di atasnya. Ada sesosok kepala dengan organ dalam berwarna merah yang bergelantungan. Ya ampun, ini mirip banget sama kuyang. Dan kalau aku perhatikan, kuyangnya ada dua ya, di bawah dan juga di atas genting. Kira-kira hantu kuyang ini apakah sedang mencari ibu-ibu hamil ya buat dihisap darahnya? Lalu yang ketujuh, sebenarnya ini bukan penampakan hantu sih, tapi cukup creepy aja gitu menurut El Prana. Jadi di kota kan ada semacam lokasi peternakan hewan gitu. Coba deh sempatkan diri buat lihat lapangan di lokasi tersebut. Tuh, kelihatan gak sih? Hewan-hewan ternaknya pada joget-joget dong. Jangan-jangan hewan-hewan ini dirasuki oleh iblis jahat lagi. Dan mereka sedang melakukan tarian untuk memuja setan. Gila sih, bingung deh antara serem atau ngakak. Kalau kamu tahu kenapa hewan-hewan ini bertingkah laku aneh, please komen di bawah ya. Aku pingin tahu penjelasan kamu. Dan yang terakhir, penampakan di dalam terowongan kota. Aku kan pernah nih iseng melewati terowongan ini sambil naik mobil. Aku pakai kecepatan penuh pas itu. Dan kebetulan ngelewatin terowongan saat malam hari. Tiba-tiba aku sadar secara sepintas aku tuh kayak ngelewatin sosok berwarna putih. Aku langsung putar balik kan. Dan pas aku coba cariin, gak ada. Tapi aku yakin banget kalau nggak salah lihat sosok aneh tadi. Akhirnya aku cari tahu di internet dan ternyata emang beneran ada hantu di dalam terowongan saat malam hari. Nih, aku kasih tunjuk videonya ya. Kalau dari pengamatanku, hantunya ada bermacam-macam. Yang pertama, ada sesosok wanita yang melayang menggunakan permadani terbang menyalip kendaraan kita di dalam terowongan.
Lalu ada juga penampakan hantu wanita dengan pakaian berwarna putih yang sepertinya sedang mengamuk jika kita lihat dari gerak-gerik badannya. Wah, serem banget. Terus nggak jauh dari lokasi tadi muncul sesosok wanita dengan pakaian berwarna merah yang sedang meronta-ronta di pinggir jalan. Ya ampun, jangan-jangan ini kuntilanak merah. Kemudian bakal muncul lagi tuh penampakan hantu yang terbang melintasi kendaraan pemain. Kayaknya sih ini hantu yang awal-awal tadi nyalip mobil kita. Kira-kira ini hantu apa ya? Kok bisa terbang dengan kecepatan yang tinggi? Terus ada lagi nih, hantu wanita dengan pakaian berwarna merah yang melambaikan kedua tangannya. Dan sepertinya hantu ini nggak punya kepala. Wah, kira-kira ini apa? Jangan-jangan ini kuntilanak merah kepala buntung lagi. Lalu nggak lama setelah itu, pemain ini melanjutkan perjalanan kan? Dan astaga, itu ada Vala. Bajunya tuh mirip banget sama Vala ala-ala suster gitu. Cuma ini bedanya, wajahnya dibikin gelap gak kelihatan dengan rambut berwarna merah. Ternyata ada banyak banget hantu di terowongan ini. Ya, inilah beberapa penampakan seram yang muncul secara misterius di game Sakura School Simulator. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu pernah bertemu dengan sosok-sosok tadi? Dan hantu-hantu itu apakah berhubungan dengan misi yang harus dijalankan di game Sakura School Simulator? Coba kamu komen di bawah ya. Aku pingin tahu pendapat kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar. Atau bisa juga kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Sampai jumpa!